Heyo semuanya, kembali lagi bersama saya Pandora. Mulai perjalanan Ash dari region Kanto hingga menuju region Galar, kurang lebih Ash sudah menangkap 83 jenis Pokemon yang berbeda. Namun tak semua Pokemon milik Ash ini ada yang terus bersamanya, melainkan ada beberapa Pokemon yang dilepas, ditukarkan, bahkan diberikan kepada orang lain. Selain itu, dari 83 jenis Pokemon Ash, pasti Ash memiliki Pokemon andalannya, seperti contohnya adalah Pikachu. Namun tahukah kalian bahwa sebenarnya ada beberapa Pokemon milik Ash yang kurang mendapatkan sorotan karena ketutup sama Pokemon-Pokemon lain yang mungkin lebih disayang sama Pokemon Company-nya sendiri. Dan di video kali ini saya akan membahas Pokemon-Pokemon Ash yang paling underrated. Penasaran siapa dan kenapa Pokemon ini underrated? Silahkan tonton video berikut ini hingga selesai. Pokemon Getだぜ! Di list pertama akan diisi oleh Snorlax. Snorlax merupakan Pokemon kedua yang ditangkap Ash saat ia berpetualang di Orange Island. Sayang banget asli Pokemon sekuat Snorlax kurang dikasih panggung pada saat itu. Karena pada saat itu Charizard fucked up memang benar-benar dikasih banyak spotlight. Padahal Snorlax sangat-sangat berpotensi menjadi kuat. Siapa sih yang meragukan kekuatan Snorlax? Agak ada kayaknya. Kuatnya Snorlax ini dibuktikan pertama kali ketika Ash akan menangkapnya, di mana seluruh Pokemon Ash pada saat itu bahkan dapat dikalahkan dengan mudah oleh Snorlax. Hingga mereka memerlukan bantuan Jigglypuff untuk menidurkan dan melemahkan Snorlax, sehingga Ash dapat menangkapnya. Snorlax pernah diperlihatkan melawan Raidon raksasa yang menyerang mereka, namun Snorlax dapat menerbangkannya dengan mudah. Padahal sebelumnya Misty pernah menegur Ash karena ia tak benar-benar melatih Snorlax miliknya. Ash juga pernah menggunakan Snorlax untuk melawan Gloom milik Guzlar. Padahal saat itu sebenarnya Ash ingin menggunakan Charizard, namun Snorlax dapat mengalahkan Gloom dengan mudah, bahkan ia hampir memakan bunga dari Gloom. Sayangnya di Orange League, Ash tak bisa menggunakan Snorlax karena tak mau bangun, sehingga Ash harus mengganti Pokemon ini dengan Tauros. Lu bayanginlah, di Orange League harusnya nih Pokemon bisa bersinar, malah diplot tidur dan gak mau bangun. Di region Johto, Ash pernah membawanya dan menggunakan Snorlax untuk sebuah pertandingan sumo. Pada awalnya Snorlax tak ingin mengikuti lomba sumo tersebut, namun karena ia mendengar bahwa hadiahnya makanan, Snorlax langsung semangat bahkan dapat mencapai final untuk melawan Feraligatr. Pertarungan tersebut tentu tak mudah untuk Snorlax, namun Pokemon ini dapat mengalahkan Feraligatr di pertarungan sumo dan memenangkan pertarungan. Secara mengejutkan pun, Ash menggunakan Snorlax untuk pertarungan ulang melawan Clair, di mana Snorlax dapat mengalahkan Kingdra milik Clair. Namun di pertarungan selanjutnya, Snorlax kalah di tangan Gyarados karena memang sudah kelelahan ketika ia melawan Kingdra sebelumnya. Di Silver Converse, Ash kembali menggunakan Snorlax ketika ia melawan Gary, di mana Nidoking milik Gary sebelumnya berhasil mengalahkan Tauros milik Ash. Namun Nidoking benar-benar bukan tandingan dari Snorlax, di mana Pokemon milik Ash ini dapat mengalahkan Nidoking dengan Hyper Beam-nya. Namun di pertarungan selanjutnya, Snorlax kalah oleh Scizor karena kewalahan dengan kecepatan dari Scizor. Ash juga menggunakan Snorlax kembali untuk melawan Harrison, di mana Snorlax berhasil mengalahkan Hypno dan Steelix dengan Hyper Beam. Ketika dimulainya Kanto Battle Frontier, Ash kembali menggunakan Snorlax untuk melawan Greta, di mana Greta memang spesialis Pokemon type fighting. Meski Snorlax kalah type di sini, ia berhasil mengalahkan Hariyama dan Medicham milik Greta dan membuat Ash memenangkan pertarungan tersebut. Dalam Lily of the Valley Converse, Ash juga menggunakan Snorlax miliknya untuk mengalahkan Grumpig. Bagaimana, kuat kan sebenarnya Snorlax milik Ash ini? Sayang banget kurang disorot nih Pokemon, padahal potensinya gede banget. Di list kedua adalah Muk. Ini juga salah satu Pokemon Ash yang cukup underrated. Padahal sebenarnya Muk cukup kuat. Ash pertama kali menemukan Muk saat ia mengacau di Gringeri City, di mana Muk merupakan pemimpin kelompok Grimer di sana. Ash beserta Pikachu dibantu dengan kelompok Magneton berhasil mengusir Grimer dan mengalahkan Muk, sehingga Ash berhasil mengalahkan dan menangkapnya. Pertarungan pertama Muk adalah ketika Ash bertanding di Indigo Plateau Converse, di mana Bellsprout milik Janet Fisher berhasil mengalahkan Pikachu dan Bulbasaur milik Ash, hingga Muk dikerahkan dan berhasil mengalahkan Bellsprout dengan sangat mudah. Ketika di Orange Island pun, Muk berhasil mengalahkan tim Rocket yang menggunakan Victreebel dan Lickitung untuk menyerang Ash, meski Pokemon ini dapat bantuan dari Gary, karena memang ia kena sleep powder yang membuat Muk tertidur. Salah satu pertarungan yang benar-benar disorot dari Muk ini hanya ketika ia digunakan di Silver Converse ketika Ash melawan Gary di sana. Pokemon ini dipanggil oleh Ash bersama dengan Tauros, Snorlax, dan Heracross. Pertarungan pertama adalah ketika melawan Blastoise. Kedua Pokemon tersebut saling menyerang satu sama lain, di mana pertarungan tersebut mencapai kebuntuan dan akhirnya Ash dan Gary menarik kedua Pokemon tersebut kembali. Hingga Ash menggunakan Muk kembali ketika melawan Scizor milik Gary. Meski Muk berhasil menahan beberapa serangan dari Scizor dengan cukup baik, Muk kalah di pertarungan tersebut.
Sayangnya Pokemon ini memang tak banyak diperlihatkan bertarung karena Ash lebih memilih Pokemon lain untuk ia bawa. Padahal Mark ini jika Ash benar-benar berhasil memanfaatkan kekuatannya, Pokemon ini bakal bisa jadi jauh lebih kuat. Karena Pokemon ini memang cukup tahan dengan serangan-serangan fisik. Padahal ketika Mark masih di alam liar dahulu, Mark ini dikenal dengan pemimpin yang sangat kuat dan berwibawa. Namun semenjak Ash menangkapnya, kepribadian Pokemon ini berubah. Dari yang awalnya selalu agresif dan akan menyerang siapapun menjadi sangat bahagia dan penyayang. Mungkin hal ini memang ada pengaruh dari Profesor Oak karena Mark dan Profesor Oak memang terlihat cukup dekat. Di list ketiga akan diisi oleh Kingler. Ash pada saat itu menangkapnya ketika Kingler masih berada di bentuk Krabby-nya. Bahkan sejak awal Pokemon ini ditangkap, Profesor Oak cukup meremehkan dan mengcompare dengan Krabby milik Gary yang memang lebih besar. Pada saat itu Ash yang sedang marah menuju pantai dan melihat Krabby kecil yang sedang mengolok-olok dirinya serta menyerang Ash dengan menggunakan tongkat. Hal tersebutlah yang membuat Ash melawan Krabby kecil tersebut dan menangkapnya. Ash pertama kali bertarung menggunakan Krabby miliknya ini pada saat dimulainya Indigo League, di mana Ash menggunakan Krabby akan melawan Mandy dengan eksekutornya. Awalnya Misty tak terlalu percaya dengan Pokemon ini karena memang Ash tak pernah menggunakannya. Namun Ash dengan pede menggunakan Krabby karena ia merasa Battlefield pada saat itu merupakan 90% adalah air. Intensitas pertarungan yang cukup tinggi membuat Krabby milik Ash ini berevolusi menjadi Kingler. Bahkan Kingler seorang dapat mengalahkan seluruh Pokemon milik Mandy yang pada saat itu menggunakan Exeggutor, Sidra, dan Golbat. Tak hanya itu, ketika Krabby milik Ash ini berevolusi menjadi Kingler, ukurannya pun semakin besar. Ash juga menggunakan Kingler ketika ia melawan seorang trainer yang menggunakan Cloyster, di mana pertarungan tersebut Kingler milik Ash dapat menghancurkan cangkang Cloyster yang amat sangat keras. Sebenarnya saat akan melawan Drake, Kingler, Mark, dan Tauros menawarkan dirinya untuk ikut bersama dengan Ash. Namun Ash pada saat itu malah memilih Tauros. Ketika mengikuti World Cup turnamen, Ash juga memanggil Kingler miliknya di mana Totodile yang sebelumnya kalah oleh Poliwhirl di pertarungan tersebut digantikan oleh Kingler yang berhasil mengalahkan Poliwhirl. Namun ketika Pokemon ini melawan Psyduck, rasa sakit yang dialami oleh Psyduck membuat kekuatannya bangkit dan mengalahkan Kingler dengan Psychic-nya. Sebenarnya Ash juga ingin membawa Kingler miliknya ketika bertanding di Johto League untuk melawan Messi. Namun Ash tak bisa membawanya karena Kingler sedang terluka setelah menyelamatkan 3 Voltorb yang melarikan diri. Kingler juga pernah diperlihatkan sedang menolong seekor Wailmer yang terjebak di bebatuan. Kingler milik Ash juga sangat rendah hati. Dibanding ia menyombongkan diri kepada pendukungnya, Kingler akan lebih memilih untuk memeluk Ash setelah pertandingan. Dan Kingler merupakan salah satu senjata rahasia Ash ketika bertarung di sebuah turnamen. Di list keempat akan diisi oleh Glalie. Pada saat Ash menangkapnya, Pokemon ini masih berada di bentuk Snoran. Serta Pokemon ini awalnya mengacau di mana Snoran mulai mencuri kotak Page dari Ash. Ash yang mengejarnya terkena sebuah longsor salju yang membuat Snoran menyelamatkan Ash. Memang Pokemon ini cukup usil, bahkan setelah itu ia tetap mengganggu Ash. Namun ketika tim Rocket menyerang, dengan cepat Snoran menyelamatkan Pikachu dari tim Rocket. Setelah itu pun Snoran tetap tak mau mengembalikan kotak Page dari Ash dan Ash mulai bertarung di sana. Setelah pertarungan yang dimenangkan Ash tersebut, ia pun menangkap Pokemon ini. Pertarungan pertama Snoran dan Ash ini saat melawan gym leader di Sotopoli City, di mana Ash menggunakan Snoran dan Pikachu serta Juan menggunakan Sileo dan Seaking. Snoran juga terkena serangan dari Pikachu di sana karena Thunderbolt dari Pikachu berhasil dibantulkan oleh Seaking milik Juan. Meski Snoran berhasil menahan serangan kedua Pokemon milik Juan, Snoran dikalahkan oleh Hyper Beam dari Seaking. Ketika Ash mulai mengajarkan move Ice Beam kepada Snoran, tim Rocket mengganggu mereka, membuat Snoran berevolusi menjadi Glalie dan berhasil mengalahkan tim Rocket dengan Ice Beam-nya. Ketika Ash bertarung di Evergrande Converse, Glalie menjadi salah satu kekuatan Ash, di mana Ash memang sering menggunakan Pokemon ini di Evergrande Converse. Di pertarungan tersebut, Glalie dan Grovyle juga bertarung dengan Quilava dan Charizard, di mana Grovyle dan Quilava kalah duluan di pertarungan tersebut, membuat duel di antara Charizard dan Glalie. Meski kalah type, Glalie berhasil memanfaatkan kekuatannya dengan mengubah medan pertarungan menjadi es yang dilelehkan oleh Charizard, membuat kabut tebal yang dimana Glalie dapat bergerak bebas dan menyerang Charizard dengan headbutt yang kuat, membuat es memenangkan pertarungan tersebut. Ketika melawan Katy, Glalie digunakan untuk melawan Dugtrio dan Misdreavus. Pokemon ini dapat mengalahkan kedua Pokemon milik Katy tersebut, namun karena efek Destiny Bond dari Misdreavus, membuat Glalie juga kalah di pertarungan itu. Di pertarungan melawan Morrison, Ash menggunakan Glalie sebagai Pokemon terakhirnya, di mana Glalie milik Ash akan melawan Metang milik Morrison. Pertarungan tersebut cukup sengit, hingga Metang menggunakan Meteor Mash dan Glalie menggunakan Heatbutt. Namun ketika serangan Metang akan mengenai Glalie, Pokemon ini langsung menghindar dan berhasil menyerang Metang dengan Heatbutt, membuat Ash menjadi pemenang di Victory Turnamen. Ash juga menggunakan Glalie untuk melawan Tyson yang menggunakan Sceptile. Dengan bentrokan serangan Ice Beam dan Solar Beam membuat kedua Pokemon ini tumbang. Di series Pokemon Diamond and Pearl, Glalie digunakan untuk melawan Torterra dan Infernape untuk latihan Lily of the Valley Converse. Sebenarnya Ash ingin menggunakan Glalie di Lily of the Valley Converse
First untuk melawan Conway, namun Ash mengurungkan niatnya tersebut. Glalie milik Ash ini memang sangat kuat, bahkan bisa dibilang Pokemon ini menjadi salah satu andalan Ash di region Hoenn, dimana ketika Ash menggunakan Glalie pasti Pokemon ini dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Bahkan jarang kalah sebenarnya Pokemon ini, tapi sayangnya Power Glalie memang kalah oleh Scythe pada saat itu. Di list kelima akan diisi oleh Torterra. Ash juga menangkap Pokemon ini saat masih dibentuk Turtwig, di mana Turtwig dulu tinggal di sebuah hutan dekat rumah Clara. Tim Rocket yang berhasil mencuri Pikachu pada saat itu, balon udara mereka jatuh di hutan tempat Turtwig tinggal, di mana Turtwig juga mencoba membela Pikachu dari tim Rocket. Namun Ash yang tiba pada saat itu langsung diserang oleh Turtwig karena Pokemon ini menganggap bahwa Ash juga ingin menculik Pikachu. Ketika dibawa kabur oleh Turtwig pun, Pikachu tak bisa menjelaskannya karena Pikachu sangat kelelahan. Ketika Ash dan Turtwig kembali bertemu, mereka berhasil menyelesaikan kesalahpahaman ini dan berteman. Namun ketika Ash hendak melanjutkan perjalanan, Turtwig datang kepada Ash dan melawannya. Ash yang setuju menggunakan Pikachu untuk melawan Turtwig, dan setelah berhasil mengalahkannya, Ash langsung menangkap Pokemon ini. Pertarungan pertama Ash dengan Turtwig ketika ia melawan Paul, di mana Turtwig kalah oleh Chimchar milik Paul. Turtwig juga digunakan untuk melawan Roark yang menggunakan Granidos. Meskipun Turtwig memenangkan pertarungan tersebut, Ash kalah di pertarungan gym pertamanya. Di rematch melawan Roark pun Turtwig digunakan untuk melawan Rampardos milik Roark. Rampardos ini merupakan Granidos milik Roark yang sebelumnya berevolusi. Meski sudah berevolusi, Turtwig masih bisa mengalahkan Rampardos, membuat Ash mendapatkan gym badge pertamanya di Sinnoh. Turtwig juga digunakan untuk menyelamatkan Cheryl dari tanaman merambat dan bertemu dengan Gardenia, di mana setelah itu Ash melawan Gardenia di pertarungan tak resmi. Pada awalnya Turtwig melawan Cherubi milik Gardenia, namun Gardenia menarik kembali Cherubi miliknya dan menggunakan Turtwignya. Dan kita melihat pertarungan antara Turtwig milik Ash dan Turtwig milik Gardenia. Namun Gardenia Turtwig masih lebih unggul dari segi kecepatan dan dengan mudah dapat mengalahkan Turtwig milik Ash. Di Eterna Gym, Ash kembali melawan Gardenia, di mana Turtwig digunakan untuk melawan Cherubi. Namun Turtwig cukup kesulitan di pertarungan tersebut karena ability Chlorophyll dari Cherubi, membuat Ash menariknya kembali. Ash Turtwig digunakan kembali ketika akan melawan Gardenia Turtwig. Saat itu Pokemon milik Ash jauh lebih siap untuk menangkal kecepatan dari Gardenia Turtwig, sehingga Ash Turtwig berhasil mengalahkannya. Namun karena efek sinar matahari membuat serangan Wither Ball dari Roserade yang merupakan Pokemon terakhir dari Gardenia menjadi move type Fire, yang akhirnya mengalahkan Turtwig. Ash juga menggunakan Turtwig miliknya ketika bertarung di Hearthome City Tag Battle Competition. Ash berpasangan dengan Paul di sana, di mana Paul menggunakan Chimchar. Chimchar dan Turtwig melawan Zangoose dan Metagross. Pada awalnya mereka cukup kewalahan dan tak cocok karena Paul memaksa Chimchar untuk melawan Zangoose. Padahal Chimchar memiliki trauma berat terhadap Pokemon tersebut. Namun ketika Ash mengambil alih pertempuran karena Paul tak ingin memerintah Chimchar, membuat Chimchar melawan Metagross dan Turtwig berhasil mengalahkan Zangoose. Dan Ash serta Paul memenangkan kompetisi tersebut. Ketika melawan Paul dengan Honchkrow-nya, Turtwig milik Ash dapat berevolusi menjadi Grotle. Namun Grotle kalah di pertarungan tersebut karena saat menjadi Turtwig, Ash memang sangat mengandalkan kecepatannya. Namun ketika Pokemon ini mencoba kecepatan gerakannya, ia tersandung karena memang tubuhnya yang sangat besar dan berat. Di malam hari setelah pertarungan tersebut, Grotle kembali melatih kecepatannya, namun ia selalu tersandung. Hingga secara mengejutkan, Torterra milik Paul datang dan memberikan saran untuk Grotle lebih mengandalkan pertahanan sebagai ganti kecepatannya. Grotle juga pernah membantu Piloswine milik Dawn berlatih, di mana Grotle memberikan saran kepada Piloswine untuk menguatkan pertahanannya, sama dengan saran dari Torterra milik Paul. Pelatihan pertahanan Grotle ini membuahkan hasil, di mana Pokemon ini dapat menahan serangan Focus Punch dari Swampert dan berhasil mengalahkannya. Ketika ingin menyelamatkan Snover, Grotle melewati batasnya dan mempelajari Rock Climb. Dan secara tak sadar Pokemon ini memungkinkan memperoleh kembali kecepatannya saat dibentuk Turtwig. Ketika melawan Candice, Grotle dikerahkan untuk melawan Sneasel dan berhasil mengalahkannya. Namun di pertarungan selanjutnya, Grotle kalah oleh Abomasnow milik Candice. Grotle kembali digunakan oleh Ash saat melawan Paul, di mana Pokemon ini melawan Electabuzz. Namun Electabuzz yang berhasil menggunakan Light Screen dapat menahan energi ball dari Grotle. Paul menggunakan kembali Honchkrow-nya untuk melawan Grotle, di mana efek Light Screen membantu Pokemon ini menang kembali dari Grotle. Ketika Ash melawan Palmer di Festival Battle Challenge, Grotle berhasil memberikan perlawanan yang hebat terhadap Rhyperior. Meskipun Pokemon ini tak bisa mengalahkan Rhyperior. Ketika bertarung melawan Faulkner, Ash menggunakan Grotle untuk melawan Luxray. Meski memiliki keunggulan type, Grotle sangat kewalahan dengan Luxray milik Faulkner. Namun pertarungan dihentikan karena tim Rocket mencuri energi di gym milik Faulkner. Grotle dipanggil untuk melawan tim Rocket di sana, membuat Pokemon ini berevolusi menjadi Torterra dan dapat menerbangkan tim Rocket dengan Leaf Storm yang baru ia pelajari. Ketika ia melawan Bertha, Torterra digunakan untuk melawan Hippowdon, di mana Pokemon ini sangat unggul, bahkan dapat memprediksi serangan Dig dari Hippowdon dan melancarkan Leaf Storm.
Namun Hippowdon dapat menyerang Torterra dengan Fire Fang yang akhirnya dapat mengalahkan Torterra. Ketika pertandingan ulang melawan Electabuzz milik Faulkner, Torterra berhasil dikalahkan dengan move Ice Punch yang sangat kuat dari Electabuzz. Saat melawan Drapion milik Paul pun Torterra juga kalah di pertarungan ini. Padahal Torterra berhasil bangkit dari serangan-serangan type Poison dari Drapion milik Paul. Sayang banget nih, Pokemon sebenarnya benar-benar berpotensi jadi kuat loh pada saat itu dibentuk Turtwig. Entah kenapa setelah berevolusi Pokemon ini malah melemah dan jarang memenangkan pertarungan. Mungkin pada saat itu memang Ash lebih memperhatikan perkembangan dari Infernape miliknya, sehingga Torterra tak dapat banyak peran di Sinnoh. Dan ya, itulah list underrated Pokemon dari Ash. Namun ini semua masih part 1 ya, karena masih ada part selanjutnya supaya video ini tidak terlalu panjang. Bagaimana menurut kalian? Setujukah dengan list di atas? Dan apakah kalian bisa menebak sisa Pokemon underrated milik Ash di part 2? Komen di bawah ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan skip iklan supaya saya lebih semangat untuk membuat video lain. Thank you, bye.